sejarah lahirnya Pancasila. Oke, jadi di sini ini ya, saya urutkan berdasarkan kronologisnya gitu. Jadi yang pertama karena kekalahan Jepang dalam perang Pasifik gitu. Jadi Jepang ini udah terdesak nih kondisinya terdesak oleh serangan dari sekutu gitu. Nah, akhirnya dia agar fokus penyerangan keluar gitu ya, sedangkan di internalnya dicoba untuk didamaikan gitu ya. Karena kalau misalkan terjadi konflik juga di dalam ya atau di negara jajahan Jepang, nah itu nanti buat Jepang makin gak stabil. Nah, akhirnya dia baik-baikin Indonesia gitu ya saat itu. Nah, kemudian saat itu Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso ya. Nah, dia menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, dibentuklah Dokuritsu Jumbicho Sakai ya, atau BPUPKI ya. Itu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Diketuai oleh Dr. Rajimat Weddiodiningrat ya, anggotanya ada 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Gitu. Nah, kemudian hasil sidang BPUPKI pertama ya, itu tentang rancangan dari rumusan dasar negara ya, rumusan dasar negara. Nah, ini tokohnya ada 3 teman-teman ya, ada Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Nah, di tanggal 29 Mei 1945 itu Muhammad Yamin ya, rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian di tanggal 31 Mei 1945 Supomo ya, rumusan dasar negaranya itu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, kemudian tanggal 1 Juni 1945 ya, Soekarno rumusan dasar negaranya kebangsaan, Indonesia, internasionalisme dan kebangsaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa ya, atau yang disebut dengan Pancasila ya. Ada 5 sila. Kemudian kalau diperas menjadi 3 sila atau ekasila, itu ada sosio nasionalisme, kemudian ada sosio demokrasi, ada juga ketuhanan. Nah, kalau diperas lagi menjadi 1 sila ekasila, itu namanya gotong royong gitu ya. Jadi di sini dasar negara itu tokohnya ada 3 teman-teman ya, ada Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Nah, kemudian sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli ya 1945 hasilnya merumuskan rancangan hukum dasar ya. Nah, kemudian tadi ya masih belum ketemu ya bagaimana dasar negara yang cocok. Nah, akhirnya BPUPKI membentuk panitia kecil ya yang berjumlah 8 orang. Nah, siapa aja 8 orang itu? Yang pertama ada Soekarno, kemudian ada Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Muhammad Yamin, ada Sutarjo, kemudian ada Maramis ya, ada Otto Iskandar, ada Muhammad Hatta. Yaitu ada 8 tokoh ya, atau 8 anggota. Nah, kemudian BPUPKI bentuk panitia kecil 8 orang ya, tadi saya sebutin. Nah, untuk menampung usul-usul yang masuk dan melaporkan ke sidang pleno BPUPKI gitu. Nah, kemudian panitia kecil ya, tadi itu yang berjumlah 8 orang beserta BPUPKI ya, yang anggotanya ada 67 itu membentuk panitia 9. Nah, 9 ini ada 9 orang teman-teman ya. 9 orang siapa aja? Ini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahal Muzakir, Abi Kusno, kemudian ada Haji Agus Salim, terus Mr. Ahmad Subarjo dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, kemudian tadi panitia kecil beserta BPKI kan bentuk panitia 9 ya. Tadi saya sebutin orang-orangnya. Nah, kemudian hasil dari panitia 9 ini ya pada tanggal 22 Juni 1945, nah ini tercipta Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta ini diberi nama oleh Muhammad Yamin ya. Kalau insinyur dari Soekarno itu namanya Piagam Jakarta disebutnya dengan Mukadimah ya, karena ini nanti jadi preambul ya atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya juga terdapat Pancasila ya. Kemudian oleh Sukiman Wirjo Sanjojo ya. Nah, itu diberi nama Gentleman's Agreement gitu. Jadi ada Piagam Jakarta ini ada 3 nama lainnya. Pertama Mukadimah oleh Soekarno,
Muhammad Yamin disebutnya Piagam Jakarta, kemudian oleh Sukiman disebutnya Gentleman's Agreement gitu. Nah ini nih yang menjadi dasar dari Pancasila dan yang menjadi dasar juga untuk pembukaan dasar Undang-Undang 1945. Ya, ini momen yang sangat penting nih buat negara Indonesia saat itu. Ya. Nah kemudian BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 itu dibubarkan ya, karena dia udah selesai tugasnya ya. Kemudian dibentuklah PPKI ya pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah ini saya baca beberapa buku ada perbedaan ya. Ada yang nyebutin PPKI itu dibentuk 7 Agustus 1945, tapi ada juga buku yang lain mengatakan 9 Agustus 1945. Saya ambil yang 9 Agustus saja, 1945 ya. PPKI itu artinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia gitu. Ya, nah tadi setelah tanggal 22 Juni ya 1945 itu tercipta atau terbentuk Piagam Jakarta ya. Kemudian ada masukan nih ya dari Indonesia bagian timur ya, ini menyampaikan keberatan pada preambul atau pembukaan dari nanti yang jadinya Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat ya, yang di sana terdapat Pancasila atau penyebutan dari tadi ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah ini Indonesia bagian timur dia merasa keberatan. Nah, kemudian usulannya itu disampaikan ya ke Muhammad Hatta ya. Nah kemudian Muhammad Hatta menyampaikan ya pada sidang pleno PPKI ya, terus meminta pertimbangan pada golongan Islam. Nah di sana ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad ya. Kemudian karena pertimbangannya untuk menjaga persatuan Indonesia gitu ya, nah, akhirnya dengan rela gitu ya, dengan jiwa besar gitu ya pada golongan Islam pada saat itu yang diwakili oleh Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad. Nah, menghapus 7 kata yang penting itu tuh ya. Jadi setelah keturunan Yang Maha Esa itu dihapus setelahnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Nah, masuk lagi berikutnya kemudian Jepang menyerah nih pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 ya. Kemudian tanggal 16 Agustusnya ada Soekarno dan Muhammad Hatta dipindahkan ke Rengas Dengklok ya untuk membacakan proklamasi. Tanggal 17 Agustus itu pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur ya, nomor 56 Jakarta gitu. Nah kemudian sidang PPKI 1 ya, tadi PPKI Panitia Persiapan Indonesia, sidang pertamanya pada tanggal 8 Agustus setelah kemerdekaan ya, itu salah satunya mengesahkan rumusan akhir Pancasila gitu teman-teman ya. Jadi di situ kita lihat urutan dari lahirnya Pancasila. Yang pertama dari perumusan dasar negara, di situ ada siapa? Ada si Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Soekarno ya. Soekarno nanti yang memunculkan istilah Pancasila, kemudian Ekasila, kemudian Trisila dan Ekasila gitu ya. Nah kemudian terbentuk Piagam Jakarta di tanggal 22 Juni 1945. Kemudian ada masukan Indonesia Timur, diterima kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus sidang PPKI 1 tentang rumusan akhir dari Pancasila. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oke, kalau ini bermanfaat silahkan di subscribe dan di share. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.